Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asar Dunia dengan nomor BP 1910523026. Uh, Baiklah Pak, pada hari ini saya akan mempresentasikan uh, artikel saya yang berjudul Hikmah Pandemi COVID-19 Terhadap Riset dan Pengetahuan sebagai pengganti tugas ujian akhir semester. Sejak terjadinya pandemi COVID-19 dan banyak dari kita yang telah bekerja dari rumah, tanpa terasa kita menyerap dengan sangat cepat berbagai perkembangan terkait COVID-19, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan virus tersebut. Hal ini dimungkinkan dengan pemberitaan yang masif di media massa tentang COVID-19 dan diperkuat dengan penggunaan media sosial yang dengan sangat mudah meneruskan teks, gambar, audio, dan video baik secara pribadi maupun melalui kelompok. Salah satu yang mungkin tidak terlalu kita sadari adalah tiba-tiba kita menjadi sangat ahli tentang seluk-beluk virus tersebut, terutama cara penyebaran dan cara menghindari infeksi. Mari kita mulai dari yang paling terkait dahulu, Pak, yaitu dengan sangat cepat masyarakat teredukasi mengenai definisi virus. Menurut Konin et al., virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, bakteri, dan archaea. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan cara penyebaran virus corona melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung, mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh dan orang sehat. Lalu orang sehat ini menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Virus COVID-19 juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi COVID-19. Dari sinilah kemudian terjadi perdebatan di kalangan para ahli mengenai apakah virus COVID-19 tersebut menyebar melalui tetesan flat di suatu permukaan atau dapat melalui udara. Sehubung dengan cara penyebaran tersebut, maka muncullah berbagai rekomendasi untuk mencegah penyebaran virus tersebut, antara lain berupa kampanye masif agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan, tidak berjabatan tangan, dan sering mencuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun selama sekurangnya 20 detik untuk menghancurkan membran sel virus. Karena tetesan virus bisa menempel di berbagai permukaan seperti meja, tuas, pintu, tombol lift, ATM, dan sebagainya. Terjadi juga diskusi yang hangat tentang penggunaan masker serta jenisnya. Mulanya sebagian besar praktisi kesehatan hanya menyarankan penggunaan masker bagi yang sedang kurang sehat yang menyebabkan seorang sering batuk dan bersin untuk menghindari penyebaran tetesan virus. Namun dengan berkembangnya pendapat tentang penyebaran yang melalui udara, maka penggunaan masker untuk yang sedang berkegiatan di luar rumah menjadi sangat disarankan. Apalagi telah pula beredar berbagai video mengenai kebiasaan baik menggunakan masker di tempat umum di Jepang dan Ceko yang menyebabkan di kedua negara tersebut penyebaran virus COVID-19 lebih terkendali dan sebagainya, seperti social distancing. Beranjak ke aspek yang lebih jauh, ke arah riset yang terkini, saya pernah memperoleh video dari Wuhan yang diteliti adalah karakteristik aerodinamika konsentrasi ribonucleic acid RNA, yaitu molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode-dekode regulasi dan ekspresi gen dari aerosol COVID-19. Selama wabah, mereka meneliti RNA virus pada spesimen. Hasilnya, RNA virus yang ada di udara umumnya berasal dari konsentrasi virus yang bertahan. Hampir tidak ditemukan RNA virus pada lokasi yang tidak ada kerumunan, seperti ICU dan ruang isolasi. Hanya sedikit RNA virus pada area toilet dan pintu keluar ruang staf. Banyak RNA virus pada ruang ganti staf medis saat melepas alat pelindungan diri atau APD. Banyaknya RNA virus ini berbanding lurus dengan namanya staf medis melakukan perawatan. Ruang publik umumnya memiliki konsentrasi RNA virus yang rendah, kecuali di sekitar tempat berkumpulnya orang seperti pintu masuk pusat perbelanjaan dan rumah sakit. Pada penelitian COVID-19 di Singapura, ditemukan bahwa 87% ruang rawat pasien dan 60% toilet yang belum dibersihkan mengandung RNA virus dengan konsentrasi yang berarti.
Virus bertahan hidup dan menginfeksi sel dan manusia setelah tiba pada permukaan plastik hingga 72 jam, dan pada stainless steel atau besi, tembaga, serta kardus hingga 24 jam atau selama 1 hari. Karena riset tersebut, maka keseharian saya, dalam beberapa hari yang lalu, dalam beberapa grup WhatsApp bertema transportasi, seseorang dosen atau rektor dari UGM mengedarkan kuesioner online mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap perilaku perjalanan. Karena yang diukur adalah dampak, maka yang dinyatakan adalah perilaku perjalanan sebelum dan selama pandemi COVID-19 dalam hal frekuensi dan tujuan perjalanan. Sungguh sebuah kejelian dalam memilih topik penelitian yang aktual dan bermanfaat, seperti akhirnya pemilihan untuk mengambil tindakan lockdown masing-masing kota atau social distancing dan mengurangi keramaian. Namun kayak tidak semua kasus sesederhana itu. Sebagai contoh, di Jabodetabek yang merupakan zona merah pertama COVID-19, penduduk di wilayah sana sudah sulit sekali untuk masuk ke daerah lain. PSBB yang bakal berlaku di seluruh Indonesia pada waktu yang lalu adalah pilihan yang tepat dan sangat aktual untuk mengurangi penyebaran secara efisien. Teknologi disinfektan juga menjadi pembicaraan yang menarik di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat coba untuk mengganti problem ekonomi mereka dengan berdagang disinfektan contohnya. Banyak juga kantor atau komplek perumahan yang melakukan lockdown pribadi dan melakukan penyemprotan disinfektan pada semua ruangan khusus. Namun para dokter mengingatkan bahayanya dan meragukan manfaatnya. Sekali lagi ada edukasi masyarakat pada kejadian ini. Tiba-tiba kita pun dihadapkan pada kurangnya ketersediaan APD. Kita patut bersyukur bahwa banyak tokoh publik menggalang dana untuk melengkapi banyak keperlengkapan medis yang sangat kurang di Indonesia. Bahkan di berbagai belahan dunia pun. Namun kita tahu bahwa untuk menghasilkan obat dan vaksin yang bisa digunakan di masyarakat tidaklah mudah dan singkat karena terdapat banyak tahapan yang harus dilalui melalui uji klinis. Dalam rangka meningkatkan imunitas juga digali berbagai obat dengan kategori jamu tanaman obat dari kearifan lokal yang ada di masyarakat. Bicara soal imun, pasti Anda juga mengetahui perdebatan soal teknik berjemur di bawah sinar matahari untuk mendapatkan sinar ultraviolet B yang dapat memacu produksi vitamin D pada tubuh kita yang dapat meningkatkan imun. Banyak video yang beredar dengan narasumber dokter menyarankan berjemur di antara pukul 10 hingga pukul 2 siang selama sekitar 30 menit minimal 3 kali sepekan. Belakangan juga muncul hasil riset dari USA khusus di negara Khatulistiwa seperti di Indonesia. Sinar ultraviolet B yang baik untuk kesehatan keluar pada pukul setengah 8 hingga setengah 10. Jadi ada perbedaan antara Eropa dan negara yang berada di garis Khatulistiwa. Sebagai umumnya suatu model maka dibuat berbagai skenario. Kurang-kurangnya untuk skenario do nothing dan do something. Terakhir, dalam situasi bekerja dari rumah ini, terasa sekali manfaat web conference untuk berinteraksi secara aman dengan rekan kerja atau klien, atau dalam pendidikan seperti ada Zoom untuk study kelas online dan sebagainya macamnya. Itulah beberapa sedikit manfaat dan ilmu yang dapat kita petik selama pandemi COVID-19 dan PSBB sudah mulai normal. Semoga new normal tetap bisa berjalan dan lekas sembuh perekonomian Indonesia maupun dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, mohon maaf untuk kurang dan lebihnya salah kata dari saya. Saya ulangi lagi, saya tutup video ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.